pagi guys, dari Parakan Pekalongan. Ini sawah Seblumbang, di mana sawah teras iring ini untuk mata pencaharian warga Getas, khususnya Dusun Kemiri, bahwa pemanfaatan air dari Watu Payung, mata air yang ada di Watu Payung itu mengalir ke sini, ke sawah Seblumbang ini, sawah teras iring ini, untuk mata pencaharian warga lokal sini. Jadi dari dulu, dari nenek moyang kita, dengan adanya Watu Payung dan konservasi tanaman yang masih hutan perawan di Watu Payung ini, mata air nggak pernah mati, terus mengalir sampai saat ini kami anak cucunya masih menikmati. Begitulah cerita sawah teras iring Seblumbang. Ya, ini setelah dari destinasi sawah teras iring ini, sawah Seblumbang ini, kita akan naik. Sekali lagi selamat datang di Pertapaan Curug Krecek. Jadi ini destinasi wisata dari Desa Wisata Pluralisme Getas. Jadi di sini ada curug. Ya, di sini itu curugnya, di atas itu pertapaannya. Jadi mari kita ambil jalan. Jadi ini curug Krecek ya, dan ada dinamanya, ada di atas itu pertapaan. Jadi meditasi itu dengan kita mendengarkan suara alam, suara air itu lebih kita lebih ke konsentrasi untuk suara-suara alam, suara-suara air terjun. Jadi di atas tempat kita meditasi, di sini ada suara alamnya, Curug Krecek. Salah satu destinasi di Desa Getas. Ya, di sini adalah Curug Pertapaan, di destinasi wisata di Desa Pluralisme Getas. Sini adalah Curug Pertapaan. Mari teman-teman yang berada di
sekitar Curug atau di Kabupaten Temanggung, di Indonesia, marilah kita sama-sama mengunjungi, melihat destinasi wisata di Desa Ngetas ini. Semoga bermanfaat ke depan, bukan hanya refreshingnya saja, tapi kita bisa relaksasi diri masing-masing. Ini kita sudah sampai ke Watu Payung, destinasi desa wisata Ngetas tadi. Mari kita masuk ke Pertapan Watu Payung. Kami melanjutkan setelah kita berada di Watu Payung ini, yang tadi di Sawah Teras Iring di Seblumbang, saya bercerita bahwa ada hutan yang masih perawan, yaitu Watu Payung ini. Jadi semua pohon yang ada di sini, masyarakat sekeliling sini tidak berani menebang, bahkan mengambil yang sudah kering, contohnya seperti itu, tidak boleh untuk dibawa pulang. Kami benar-benar warga lingkungan Watu Payung ini menjaga kelestarian pepohonan yang ada di Watu Payung, biar mata air yang di bawah Watu Payung yang ada di Tuk Kandang, Watu Kotak itu terus ada. Ya, ini kita sudah masuk ke Pertapan Watu Payung, bahwa di sini ada 7 pertapan Watu Payung. Salah satunya ini adalah pertapan kesenian. Jadi biasa digunakan oleh seniman-seniman yang mau dekat dengan Yang Maha Kuasa, itu bertapa atau puasa tirakat di sini. Kalau orang Jawa manekung, jadi bisa 1 malam, 3 malam, bahkan ada yang sampai 7 malam. Ini adalah pertapan seni Watu Payung. Kita jalan lagi yang ke pertapan yang lain. Sini adalah pertapan umum, di mana orang mencari bertapa di sini untuk mencari kesehatan, biar hidupnya tentram, dan untuk lebih dekat dengan yang kuasa. Itu biasanya orang bertapa di sini. Banyakan orang datang ke Watu Payung itu ke sini yang paling sering, karena untuk meminta keselamatan, kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Itu juga bisa ada yang 1 malam, 3 malam, bahkan 7 malam juga ada. Jadi ini batu yang paling besar yang ada di Watu Payung. Ini kita masuki yang kedua, yaitu pertapan di Watu Payung, bahwa ini penggunaan pertapan ini untuk orang mencari kekuatan. Jadi dalam hidup itu kan macam-macam, ada yang memang hobi di kesenian, bertapa di bawah Watu Payung pertapan kesenian, dan untuk mencari kekuatan, bahwa energi manusia bisa dilatih dengan bertapa untuk kekebalan tubuh, yaitu tempatnya di sini, bahwa orang yang bertapa di sini bisa, kalau orang Jawa bilang ada yang sakti atau mempunyai kekuatan spiritual, bisa dilakukan di pertapan Watu Payung ini.
Jadi di sini adalah puncak Watu Payung yang awal-awal untuk pertapaan orang sekeliling Watu Payung ini. Dusun-dusun yang ada di sekitar Watu Payung ini inilah puncaknya, tempat orang bertapa di sini. Dan ini jalan ini adalah tempat kita meditasi jalan, jadi muter sini ke kanan, terus bawa cerita dari turun temurun yang ada yang tinggal di sini waktu itu adalah Pangeran Sambang, terus Pangeran Eyang Kusumo, terus Eyang Gadung Melati, di mana Eyang Gadung Melati itu bertapa di sini dari sekitar abad 67, yaitu ada kerajaan yang ada di Glagah di Jogja, lalu bertapa di sini, di warga sini mengenal Eyang Gadung Melati yang tinggal atau berada di Watu Payung ini. Demikian cerita tentang Watu Payung. Kita lanjutkan, di atas ada sebuah wihara. Kembali ke sini, kita meneruskan perjalanan. Ini adalah puncak Watu Payung, di mana kita bisa melihat view Sumbing Sindoro dan sunset. Bisa kita lihat dari sini, di sawah-sawah atau sungai. Jadi ini puncaknya Watu Payung, di mana kita bisa melihat view alam dari puncak sini. Dan ini adalah bangunan wihara. Setelah kita bertapa yang tadi ke batu-batu pertapaan, kita kembali lagi ke masyarakat. Apa yang kita dapat, apa yang bisa kita sumbangkan ke warga, ke saudara kita atau ke makhluk-makhluk yang lain, itu setelah kita mencapai apa yang kita harapkan atau pencerahan, kita kembalikan ke belas kasihan atau cinta kasih kita ke semua makhluk. Jadi ceritanya seperti itu, wisata Watu Payung ini. Itu aja, makasih.